Yang paling utama sebetulnya adalah Saudara Gibran, walaupun kita tahu dia berupaya untuk terlihat pada gesturnya, tetapi kan publik hanya melihat kalaupun dia menghafal, itu harusnya bisa ditebak lebih cepat oleh Mahfud maupun oleh Caimin. Jadi seolah-olah nggak ada persiapan di timnya Caimin maupun Pak Mahfud untuk mengantisipasi kira-kira kalau Gibran bicara tentang data, gampang nggak dipatahin kan? Kira-kira kalau Gibran bicara tentang teori pajak itu mudah nggak diakali kan? Kan itu mestinya kan? Kan mengintip kelemahan itu sebetulnya yang mesti disiapkan oleh tim apa namanya nih, coachnya masing-masing kan. Jadi secara penampilan ya tetap Gibran ada di yang menguasai panggung itu. Lepas dari datanya dia hafal, lepas dari kemampuan dia untuk menghubungkan satu logika teks rasio misalnya dengan kecepatan pertumbuhan. Mahfud membantah itu juga dengan cara yang terlalu teknis. Padahal sebetulnya dengan mudah kita terangkan bahwa iya kalau teks rasionya diperluas itu, toh yang bayar pajak kemarin kata Sri Mulyani 1.800 triliun itu kan cuma 4 orang. Jadi bagaimana memperluas teks rasio? Ya bikin perusahaan orang-orang itu juga yang bakal diperluas kan. Jadi logika-logika itu yang sederhana sebetulnya kan. Kan dalil ekonomi itu sederhana semua, sisanya adalah logika tuh. Jadi kelihatannya itu. Jadi tetap kita mau tegur sebetulnya dua cawapres ini, Caimin maupun Mahfud, supaya lepaskan feodalisme itu. Begitu masuk panggung debat, anggap aja Gibran itu memang orang yang ingin dia lawan. Kan debat itu artinya melawan, bukan mangut-mangut atau berupa untuk cari istilah-istilah yang tidak terlalu menyinggung Pak Jokowi. Nah, saya bayangkan misalnya Caimin maupun Pak Mahfud tahu bahwa Pak Jokowi lagi menonton perdebatan itu tuh, dan mungkin pakai ulah kita masih ada di kabinet kok. Ya itu pentingnya. Kesimpulan saya, keluar dari kabinet Caimin maupun Pak Mahfud supaya putaran kedua nggak ada beban mental lagi. Dan saya tahu persis itu, dan dengan mudah kita analisis model jawaban Gibran itu pasti disiapkan oleh timnya, karena timnya pasti menghitung ini akan disiniskan Anda tuh, jadi caranya menjawab begini. Nah, Caimin mestinya antisipasi itu, dalam putaran berikutnya dia mesti terangkan bahwa yang dia maksud itu bukan sukses Gibran, tetapi sukses dari orang di belakang Gibran. Siapa itu kira-kira? Kan itu pertanyaan-pertanyaan retorik itu kan enak tuh kan. Bagaimana Pak Jokowi setiap malam bertemu Anda sehingga besok paginya ada 3-4 menteri berkunjung ke tempat Anda misalnya. Kan itu gampangnya begitu. Jadi hal yang spontan untuk menerangkan bahwa Gibran sukses karena makan malam dengan para menteri di depan Jokowi, sehingga menteri itu pagi-pagi udah temenin Gibran jalan pagi di Solo. Kan itu semua orang tahu itu kan. Jadi cara-cara itu yang membuat orang akan melihat bahwa sikap Caimin sebetulnya dia tahu tetapi dia tahan karena tadi pakai dan semuanya kasih devaluasi pada Gibran, dia nggak mampu segala macam tuh. Ternyata imbang itu, apalagi kalau dianggap Gibran menang itu jauh sekali kan. Jadi antara plus dan minus 2 itu jauh sekali kan. Plus 1 dan minus 2 itu cuma beda 1, enggak, itu beda plus dan minus. Itu soalnya tuh. Jadi kelihatannya Pak Mahfud mesti lebih sering mendengarkan nasihat kami dari FNN ya.